Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Fitriani Hafsa dengan NIM 2008016201, Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Di sini saya akan membahas materi tentang jenis dan perkembangan paragraf yang dibawakan oleh kelompok 8. Oke, saksikan videonya, check it out. Jenis dan pengembangan paragraf. Jenis-jenis paragraf ada 3, yaitu berdasarkan posisi kalimat topik, berdasarkan gaya ekspresi, dan berdasarkan urutan. Berdasarkan posisi kalimat topik dibagi menjadi 5, yaitu paragraf dedukatif adalah paragraf yang letak kalimat pokoknya ditempatkan pada bagian awal paragraf. 2. Paragraf induktif adalah paragraf yang letak kalimat pokoknya ditempatkan pada akhir paragraf. 3. Paragraf dedukatif induktif adalah paragraf yang letak kalimat pokoknya terletak pada bagian awal dan akhir paragraf. 4. Paragraf interaktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada bagian tengah paragraf. 5. Paragraf menyebar atau tersirat adalah paragraf yang tidak mempunyai paragraf utama. Berdasarkan gaya ekspresi. 1. Paragraf narasi atau kisahan. Berdasarkan tujuannya, paragraf narasi dibagi menjadi 3, yaitu narasi ekspositoris, narasi artistik, dan narasi sugestif. Berdasarkan sifat informasinya, paragraf narasi dibagi menjadi 2, yaitu narasi yang berisi fakta dan narasi yang berupa fiksi. 2. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi mempunyai beberapa pola pengembangan, yaitu pola deskripsi spasial, pola deskripsi sudut pandang, yaitu pola subjektif dan pola objektif, pola deskripsi pengamatan, dan pola deskripsi fokus. 3. Paragraf eksposisi. Ciri-ciri paragraf eksposisi yaitu berusaha menjelaskan sesuatu, gaya tulisan bersifat informatif, fakta dipakai sebagai alat kontribusi, fakta dipakai sebagai alat untuk mengkonkretkan informasi. 4. Paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang berisi ajakan. 5. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi atau paragraf bahasan adalah suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Berdasarkan urutan, dibagi menjadi 3, yaitu paragraf pembuka, berarti letaknya ada di awal sebuah bacaan. Paragraf isi merupakan bagian inti suatu tulisan dan menyambungkan antara paragraf pembuka dan penutup suatu wacana. Yang ketiga, paragraf penutup merupakan bagian akhir atau simpulan suatu tulisan. Pengembangan paragraf dibagi menjadi 8 bagian, yaitu pengembangan alamiah, pengembangan deduksi-induksi, pengembangan analogi, pengembangan klasifikasi, pengembangan komparatif dan konstratif, pengembangan sebab akibat, pengembangan klimaks antiklimaks, dan pengembangan definisi. Pengembangan alamiah yaitu paragraf yang dikembangkan berdasarkan urutan waktu yang bersifat kronologis. Pengembangan deduksi induksi. A. Pola pengembangan deduksi. B. Pola pengembangan induksi, yaitu generalisasi, analogi, sebab akibat, dan akibat sebab. C. Pola pengembangan deduksi induksi. Pengembangan analogi, yaitu paragraf yang memaparkan suatu objek dengan menyamakannya dengan objek lain yang memiliki kesamaan dalam hal tertentu. Paragraf ini memiliki pola yaitu khusus dan umum. Pengembangan klasifikasi, sebuah paragraf yang mana topik utama dikembangkan dengan mengelompokkan ke beberapa kelompok yang berdasarkan sifat atau ciri-ciri tertentu. Pengembangan komparatif konstratif, yaitu sebuah paragraf dalam karangan ilmiah yang juga dapat dikembangkan dengan cara diperbandingkan dimensi-dimensi kesamaannya. Pengembangan sebab akibat, salah satu paragraf yang merupakan pengembangan dari pola pikir paragraf induktif yang dimana kalimat utama diletakkan di akhir paragraf atau juga sering disebut dengan kesimpulan. Pengembangan antiklimaks dan klimaks, paragraf yang menceritakan detail dari peristiwa tertinggi atau puncak dari seluruh tulisan. Contoh, sudut pandang, perbandingan, dan pertentangan
analogi, pola kausalitas, generalisasi, klasifikasi, dan definisi luas. Pengembangan definisi. Konsep pengembangan adalah rancangan mengembangkan sesuatu yang sudah ada dalam rangka meningkatkan kualitas maju. Baik, itulah sedikit pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.